Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Main Program. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan daripada topologi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas mengenai topologi star dengan IP konfigurasi secara statik dan juga IP konfigurasi secara dinamik. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah topologi jaringan yaitu dengan bentuk topologi ring. Oke, jadi langsung aja ke tutorial pembuatan topologinya. Oke, jadi langkah pertama udah pasti kalian harus punya dulu aplikasi Cisco Packet Tracer, kemudian kalian buka sampai ke menu tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita di sini menggunakan perangkat yaitu switch, ya beberapa buah switch. Di sini kita akan gunakan 6 buah switch. Ya, kalian bisa gunakan yang switch PT seperti ini, ya. Kita kasih bentuknya berbentuk ring atau berbentuk lingkaran. Kemudian kita juga membutuhkan satu buah server, ya. Jadi di kali ini kita akan buat topologi secara DHCP, ya, ataupun IP konfigurasi secara DHCP supaya kita lebih cepat. Nah, untuk end device-nya kita menggunakan PC yang kita taruh di masing-masing switch yang kita punya. Oke. Oke, kalian sebenarnya bisa bebas taruh berapapun PC di masing-masing switch, ya. Tapi karena di sini supaya lebih cepat, kita contohkan aja. Di sini ada switch yang saya kasih 2, ada yang 1. Ya, contohnya di sini ada satu switch yang nggak saya kasih PC. Jadi switch yang kosong ini nggak ada PC-nya, rencananya nanti mau saya hubungkan dengan server yang saya miliki. Oke, selanjutnya kita butuh koneksi menggunakan kabel. Yaitu di sini ada 2 jenis kabel yang kita gunakan. Yang pertama yaitu kabel strike yang kita gunakan untuk menghubungkan switch dengan masing-masing PC. Kemudian juga kita butuh kita hubungkan dulu semuanya. Kita hubungkan dulu switch dengan PC. Oke. Ada lumayan banyak, ya lumayan pegal juga. Nah, kemudian juga menghubungkan switch dengan server juga menggunakan tipe kabel strike. Nah, setelah perangkat kita udah sering terhubung, selanjutnya kita butuh menghubungkan antar switch. Ya, jadi switch ini kita hubungkan dengan menggunakan kabel tipe cross, ya, kabel TP dengan tipe cross yang gambar seperti titik-titik ini. Ya, kita hubungkan juga dengan port LAN, ya, yang ada di sini yang masih kosong. Kita hubungkan sampai semuanya terhubung. Oke, sudah mulai berbentuk seperti ring. Jadi kenapa topologi ini disebut sebagai topologi ring? Karena kita bisa lihat sendiri, ya, di sini jalurnya itu ya berbentuk seperti lingkaran, ya, seperti lingkaran, di mana sumbernya itu kan dari si server. Jadi server ini punya 2 jalur. Kalau misalnya dari si jalur, kita anggap aja di sini ada jalur 1, ya, jalur 1 ini terputus ataupun ada kendala, dia bisa data itu musing dari jalur kedua, ya. Makanya di sini juga salah satu topologi yang direkomendasikan juga. Oke, kalau udah, ya, di sini kita tunggu sampai semuanya segitiga berwarna hijau atau terkoneksi. Selanjutnya kita butuh yaitu konfigurasi IP-nya. Oke, jadi kalau kita belum konfigurasi, kita nggak akan bisa melakukan kirim data seperti yang saya contohkan seperti ini, ya. Muncul kalimat alert. Nah, caranya, ya, sama seperti sebelumnya. Kita masuk ke server dulu, kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration kita pilih yang static. Kemudian kita inputkan aja IP yang kita miliki, misalnya 192.168.10.1. Untuk subnet masknya kita bikin default, ya. Kemudian juga untuk default gateway-nya di sini kita kurangi 1 ataupun terserah kalian berapa isinya. Tapi di sini supaya lebih mudah saya kurangi 1 aja sehingga menjadi 192.168.10.0. Oke. Kalau udah, ya, untuk penjelasan default gateway udah ada di video sebelumnya, bisa kalian buka juga. Kalau udah, kita masuk ke service, kemudian ke menu DHCP, lalu kita aktifkan yang service-nya. Oke, kalau sudah kita aktifkan, di bagian default gateway-nya, ya, kita masukkan IP yang udah kita buat tadi, 192.168.10.0. Kemudian di bagian IP, start IP address-nya, kita mulai 192.168.10.2, ya, karena tadi di server udah kita identifikasi sebagai 10.1. Kalau udah, kita tekan save aja. Oke, sampai dia berwarna biru berarti udah berhasil. Kemudian kita close.
langkah terakhir kita butuh konfigurasi masing-masing PC yang ada di setiap switch. Ya, di sini tinggal kita klik, masuk desktop, IP configuration, lalu pilih DHCP. Tunggu sampai dia merequest IP dari si server. Kalau udah, dia akan muncul kalimat DHCP request successful. Ya, 192.168.10.2 ini akan diisi secara otomatis. Kalau udah, kita lakukan ke semua PC, ya. Oke. Baru PC 2, PC 3 kita konfigurasikan. Oke, kemudian juga PC lainnya. Oke, kemudian PC 1 kita masuk ke DHCP. Kemudian yang terakhir ada di PC 2. Oke, sudah semua terkonfigurasi ya. Jadi kalau semua sudah terkonfigurasi, kita bisa masuk ke pengujiannya. Yaitu di sini kita gunakan aja add sample PDO ya. Kalian bisa klik supaya lebih mudah. Klik di PC 4, kita mau coba ke PC 2. Ya, sudah sukses. Kemudian juga misalnya kita mau dari PC 2 ke PC 5, udah sukses juga. Terus misalnya kita mau kirim data dari PC 5 ke server, udah sukses juga. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita mau tes ke menggunakan CMD, ya kita bisa klik di PC 2 misalnya. Di PC 2 lalu masuk ke command prompt, kemudian kita ketikkan ping, lalu alamat IP yang misalnya kita mau ping ke server. Ingat tadi IP server berapa? Yaitu ping 192.168.10.1 ya. Ini adalah alamat IP dari si server. Kalau udah, kita tekan enter, maka dia akan muncul bacaan reply from dan bla 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 yang menandakan bahwasannya proses pengiriman data sudah terkoneksi ataupun dapat dilakukan. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Dan ini adalah bentuk daripada topologi ring secara sederhana. Kita cuma menggunakan server dengan switch aja. Oke, untuk selanjutnya mungkin nanti bakalan kita gunakan lagi router, tapi itu router dan perangkat-perangkat lainnya seperti cloud router dan sebagainya. Tapi itu nanti setelah kita sudah selesai membahas bentuk-bentuk dari berbagai macam topologi. Oke, jadi bagi kalian yang mau lihat bentuk topologi lainnya, udah ada juga di video lainnya. Oke, sekian pertemuan kita ataupun sekian video ini. Kita akhiri dengan assalamualaikum.